Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Sriwijaya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan anggota Jessica Putriansah, Nazwa Maharani, Faisal Rahmat Kurniawan, M. Aulia Rahman, Sultan Zaki. Kerajaan Kalingga dan Sriwijaya. Ratu Sima adalah penguasa di Kerajaan Kalingga. Ia digambarkan sebagai seorang pemimpin wanita yang tegas dan taat terhadap peraturan yang berlaku dalam kerajaan itu. Kerajaan Kalingga atau Haling diperkirakan terletak di Jawa bagian tengah. Sedangkan nama Kalingga berasal dari Kalinga, nama sebuah kerajaan di India Selatan. Menurut berita Cina, di sebelah timur Kalingga adalah PLI, Bali sekarang. Di sebelah barat Kalingga terdapat Topoteng, Sumatera. Sementara di sebelah utara Kalingga terdapat Chenla, Kamboja, dan sebelah selatan berbatasan dengan samudera. Selanjutnya tentang pemerintahan yang ada di Kerajaan Kalingga dan Sriwijaya. Ia memerintah sekitar tahun 674 Masehi. Ia dikenal sebagai raja yang tegas, jujur, dan sangat bijaksana. Hukum dilaksanakan dengan tegas dan seadil-adilnya. Rakyat patuh terhadap semua peraturan yang berlaku. Untuk mencoba kejujuran rakyatnya, Ratu Sima pernah mencobanya dengan meletakkan pundi-pundi di tengah jalan. Ternyata sampai waktu yang lama tidak ada yang mengusik pundi-pundi itu. Akan tetapi, pada suatu hari ada anggota keluarga istana yang sedang jalan-jalan, menyentuh kantong pundi-pundi dengan kakinya. Hal ini diketahui Ratu Sima. Anggota keluarga istana itu dinilai salah dan harus diberi hukuman mati. Akan terlepas usul persidangan para menteri, hukuman itu diperingankan dengan hukuman potong kaki. Kepercayaan agama utama yang dianut oleh penduduk Kalingga pada umumnya adalah Buddha. Agama Buddha berkembang pesat. Selama di Kalingga, ia menerjemahkan kitab suci agama Buddha Hinayana ke dalam bahasa Cina. Di dalam usaha penerjemahan kitab itu dibantu oleh seorang pendeta bernama Janebatra. Kepemimpinan raja yang adil menjadikan rakyat hidup teratur, aman, dan tentram. Kalingga dan Sriwijaya. Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran, kemungkinan akibat serangan Sriwijaya yang menguasai perdagangan. Serangan tersebut mengakibatkan pemerintahan Ki Jen menyingkir ke Jawa bagian timur atau mundur ke pedalaman Jawa bagian tengah antara tahun 742 sampai 755 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Sriwijaya. Sejak permulaan Tarik Masehi, hubungan dagang antara PLH Biar dengan Kepulauan Indonesia sudah ramai. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang. Kemudian muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan Kalingga. Kerajaan Sriwijaya. Letak lokasi Kerajaan Sriwijaya. Lokasi Sriwijaya. Pada tahun 692 Masehi, Sriwijaya mengadakan ekspansi ke daerah sekitar Melayu. Melayu dapat ditaklukkan dan berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Letak pusat kerajaan Sriwijaya ada berbagai pendapat. Ada yang berpendapat bahwa pusat kerajaan Sriwijaya di Palembang, ada yang berpendapat di Jambi, bahkan ada yang berpendapat di luar Indonesia. Akan tetapi, yang banyak didukung oleh para ahli, pusat kerajaan Sriwijaya berlokasi di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Ketika pusat kerajaan Sriwijaya di Palembang mulai menunjukkan kemunduran, Sriwijaya berpindah ke Jambi. Sumber sejarah Sriwijaya yang penting adalah prasasti. Prasasti itu ditulis dengan huruf Palawa, bahasa yang dipakai Melayu kuno. Beberapa prasasti itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Tatang. Yang kedua, prasasti Talung Tuo ditemukan di sebelah barat kota Palembang, daerah Tua Tere. Yang ketiga, prasasti Telaga Batu ditemukan di Palembang. Dan yang keempat, prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka.
Kompleks Candi Muaro Jambi. Pada tahun 990 Masehi, yang menjadi Raja Sriwijaya adalah Sri Sudama Nirmadewa. Pada masa pemerintahan raja itu, terjadi serangan Raja Dharmawangsa dari Jawa bagian timur. Akan tetapi, serangan itu berhasil digagalkan oleh tentara Sriwijaya. Sri Sudama Nirmadewa kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Marawijayo Tunggawarman. Pada masa pemerintahan Marawijayo Tunggawarman, Sriwijaya membina hubungan dengan Raja-Raja Raya I dari Kola Mandala. Kapal-kapal yang singgah dan melakukan bongkar muat harus membayar pajak. Dalam kegiatan perdagangan, Sriwijaya mengekspor gading, kulit, dan beberapa jenis binatang liar. Sedangkan barang impornya antara lain beras, rempah-rempah, kayu manis, kemenyan, emas, gading, dan binatang. Perkembangan ekonomi. Pada mulanya, penduduk Sriwijaya hidup dengan bertani. Akan tetapi, karena Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi dekat pantai, maka perdagangan menjadi cepat berkembang. Perdagangan kemudian menjadi mata pencaharian pokok. Perdagangan didukung oleh keadaan dan letak Sriwijaya yang strategis. Sriwijaya terletak di persimpangan jalan perdagangan internasional. Para pedagang Cina yang akan ke India singgah dahulu di Sriwijaya. Begitu juga dengan para pedagang dan India yang akan ke Cina. Di Sriwijaya, para pedagang melakukan bongkar muat barang dagangan. Dengan demikian, Sriwijaya semakin ramai dan berkembang menjadi pusat perdagangan. Sriwijaya mulai menguasai perdagangan nasional maupun internasional di kawasan perairan Asia Tenggara. Perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Sekian dari kelompok kami.